Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diploma 3 yang berbahagia. Ketemu lagi nih dalam pembuatan video pembelajaran. Syukur Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat membuat sebuah video panduan tentang cara konfigurasi server, yakni instalasi dan konfigurasi FTP server dengan menggunakan sistem operasi Linux Debian 11 di VirtualBox, yang nantinya video ini bisa dijadikan sebagai acuan dalam pembelajaran mata pelajaran sistem administrasi server untuk teman-teman guru dan siswa SMK, khususnya program keahlian teknik komputer dan jaringan. Nah, sebelum kita memulai saya informasikan bahwa kami juga sudah menyiapkan blog diploma3blogspot.com ini, yang bisa dijadikan juga sebagai referensi teman-teman guru TKJ. Nah, di sini membahas seputar TKJ ya. Nah, kali ini pada video ini kita akan membahas lanjutan dari video-video server sebelumnya, yaitu cara mudah dan praktis ya. Jadi di sini sudah ada di referensi yang bisa bisa dibaca-baca gitu. Nah, untuk pertama syarat mengikuti pembelajaran FTP ini, biasanya guru itu menyampaikan ke siswanya syarat apa yang akan dipenuhi. Pertama, syarat yang akan dipenuhi sebelum melakukan konfigurasi FTP ini, yaitu di komputer sebelumnya sudah terinstal sistem operasi Debian Linux ya. Lalu sudah melakukan juga konfigurasi SSH server dan DHCP server. Videonya ini sudah kita buat juga, silakan diikuti. Kemudian tujuan pembelajaran pada FTP ini yakni pertama tentu mampu memahami FTP server. Lalu yang kedua, mampu melakukan instalasi dan konfigurasi FTP server. Terus yang terakhir, mampu melakukan pengujian terhadap FTP server melalui komputer klien. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan di sini. Pertama, kita menggunakan komputer atau laptop. Lalu laptop ini kita mengisinya atau menginstalnya aplikasi VirtualBox yang bisa diunduh di situs resmi dari VirtualBox itu. Lalu pada VirtualBox kita akan buat dua komputer, yakni komputer server yang kita install Debian, kemudian komputer klien yang kita instalkan di sana Windows Windows. Lalu di komputer klien kita juga akan tambahkan atau kita akan pasang di sana sebuah aplikasi yang bisa digunakan sebagai berkomunikasi dengan FTP, yakni FileZilla dan WinSCP. Nah, berikutnya juga kita akan singgung sedikit aja tentang uraian singkat FTP ini. FTP server merupakan sebuah server yang memanfaatkan file transfer protokol atau disingkat dengan FTP untuk keperluan transfer file antar mesin pada jaringan TCP/IP. FTP adalah sebuah protokol internet yang berjalan di layer atau pada lapisan aplikasi, yang merupakan standar untuk pentransferan berkas atau file di komputer antar mesin dalam sebuah jaringan internet maupun pada jaringan intranet. Jadi itu sedikit singkat. Jadi teman-teman guru dan siswa-siswa TKJ bisa dibaca untuk lebih
untuk lebih mengetahui tentang FTP itu. Kemudian kita masuk ke langkah kerja. Pertama, langkah kerja yang dilakukan di FTP server ini, pertama melakukan instalasi. Perlu disampaikan bahwa aplikasi FTP ini kita menginstalnya lewat jaringan internet. Jadi diharapkan ya Debiannya, servernya sudah terkoneksi ke internet. Cara mengkoneksikan jaringan ke internet bisa melihat pada video-video sebelumnya, yaitu video konfigurasi di HCP server ya. Di sana juga sudah dijelaskan cara memasukkan repositorinya. Oke, kita lanjut. Kemudian langkah kedua ya, melakukan konfigurasi dengan pertama membuat direktori. Nah, untuk lebih jelasnya ya, kita langsung saja ke TKP-nya, ke sistemnya. Oke, pertama sekali kita login dulu sebagai root. Oke, lalu masukkan passwordnya. Oke, setelah berhasil login, kita coba update sistem dulu. apt update, enter. Ya, sambil menunggu ya. Nah, biasanya ini dibutuhkan koneksi yang stabil nih, agar proses update dan download nanti berjalan dengan lancar. Nah, setelah proses update sistem selesai, kita akan langsung melakukan instalasi aplikasi, yakni dengan menggunakan perintah apt-get ya. Install Pro FTPD. Ya, seperti ini ya. apt-get install Pro FTPD. Lalu kemudian tekan enter. Kemudian tekan tombol Y untuk melanjutkan instalasi, tekan enter setelahnya. Lalu di sini diminta memasukkan CD Debian nomor 1 binary 1 ini, DVD-nya ya. Kita masukkan saja. Oke. Lalu tekan tombol enter. Oke, setelah berhasil diinstalasi ya, aplikasi FTP-nya, kita akan coba menggunakan perintah untuk mengecek apakah prop FTPD ini sudah berjalan atau belum dengan menggunakan perintah systemctl, kemudian status ya.
pro ftd ftp d, enter. Oke, ini sudah aktif ya, sudah running gitu. Lalu perintah berikutnya kita akan buatkan direktori untuk FTP di direktori home. Dengan menggunakan perintah mkdir spasi /home, kemudian Debian ya, di user directory Debian, lalu atau kita pakai langsung saja nih share gitu. Jadi kita akan membuat direktori share ini dengan nama share atau FTP saja ya, FTP di direktori home gitu, lalu tekan tombol enter. Nah, perintah berikutnya kita akan coba memberikan permisi ya, hak semacam itu ya, agar user nanti bisa melakukan mengambil file dalam direktori tersebut dengan perintah chmod kemudian 750 lalu direktori home dan direktori ftp, tekan tombol enter. Nah, perintah selanjutnya kita langsung edit aja ya file dari pro ftpd ini. Letaknya ada di etc, lalu direktori pro ftpd, lalu dengan nama file pro ftpd.conf. Oke, jadi yang kita lakukan di sini pertama kita akan cari dulu tulisan IP address versi 6 ya. Kita akan off-kan di sana. Oke, kita akan cari dulu. Nah, oke. Oke, kita cari dulu tulisan use IP versi 6. Jadi pada use IP versi 6 ini kita ubah on ini menjadi off. Lalu kemudian kita mencari lagi tulisan default root ya. Kemudian pada default root ini kita akan hilangkan atau akan hapus tanda pagar yang ada di depannya. Lalu pada bagian atau pada baris terakhir ya, paling bawah ini, kita akan tambahkan beberapa script ini. Oke, kita tambahkan script yakni anonymous kemudian spasi ya /home/ftp. Oke, lalu kita tambah enter dulu. Kemudian kita masukkan user ya, user yang digunakan nanti mengakses FTP kita nantinya. Kemudian kita balas ini anonymous. Nah, setelah itu kita akan menyimpan file ini dengan cara menekan tombol Ctrl O. Lalu tekan enter. Setelah itu kita keluar dengan menekan tombol Ctrl X.
Nah, perintah berikutnya adalah kita akan restart, coba restart ya, restart apanya, file paket FTP ini dengan perintah service pro FTP restart. Lalu tekan tombol enter. Oke, ada kesalahan ya dalam pengeditan file. Kita akan cek lagi dengan cara mengedit filenya. Oke, kita cek kembali filenya ya. Oke, pada default ini ya, diberikan tanda spasi ya setelah garis atas itu. Oke, yes, enter. Lalu kita coba restart lagi. Oke, sudah sukses. Nah, sekarang kita coba cek di mana, di klien ya. Kita akan uji di klien apakah FTP ini sudah bisa diakses atau belum. Oke, saya langsung ngecek di mana ini, di browser ya, di aplikasi browser. Saya menggunakan Firefox Mozilla. Nah, pada menu, pada address bar ya, dari browser ini masukkan alamat FTP, yakni ftp://IP address dari server. Kemudian tekan tombol enter. Nah, ini sudah berhasil ya, sudah dikenali alamatnya. Lalu diminta untuk memasukkan user dan password. Password kita tadi kita belum buatkan belum buatkan user. Jadi kita buatkan user dulu di mana, di server dengan menggunakan perintah add user spasi tkj sesuai dengan baris yang dalam file proftpd.conf. Kemudian masukkan passwordnya. Saya menggunakan 12345 saja. Oke, kemudian isi nama. Oke. Lalu tekan Y. Oke, kemudian kita cek kembali ke klien ya. Di komputer klien. Nah, masukkan password user dari FTP ini. Password 12345. Kemudian tekan OK. Oke, diulang sekali lagi ya. Masih ada error ini. 192.168. Oke, user tkj password 12345. Oke, jadi untuk memperbaiki kesalahan error 503 tadi itu ya, kita ke server dulu ya. Kita ubah permisi direktorinya tadi yang kita menggunakan chmod garis datar R750, kita ubah menjadi chmod 777. Ini diizinkan semua. Kemudian home, lalu direktori FTP, enter ya. Oke, kemudian kita cek kembali di komputer klien, lalu memasukkan alamat FTP yang sudah dibuat ya. Kemudian IP address dari server, kemudian tekan enter. Nah,
Oke, kita ulang sekali lagi nih. Oke, pada menu pada address bar di browser kita masukkan FTP 192.168.190.1 enter. Oke, lalu masukkan password user dan passwordnya, username TKJ, password 12345. Oke, jadi sudah diatasi permasalahannya. Nah, kemudian supaya setiap user tidak lagi menggunakan username dan password ketika mengakses FTP ini, maka kita akan tambahkan script lagi ya. Kita close dulu, kita ke server ya. Oke, kemudian kita edit file FTP-nya. Dengan nama file ftpd.conf. Lalu pada baris paling bawah kita tambahkan user alias. Kemudian anonymous TKJ. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa disimpan perubahan pada file dengan menekan tombol Ctrl O dan Ctrl X untuk keluar. Lalu kita restart kembali FTP-nya dengan menggunakan perintah service pro ftpd restart. Oke, kita ke klien kembali. Oke, kita masukkan kembali alamat FTP-nya ya. 192.168.190.1, tekan enter. Oke, jadi sudah berhasil juga ya tanpa mengakses FTP server ini tanpa menggunakan password. Lalu bagaimana cara memasukkan file-file FTP yang siap di-download? Oke, kita akan menggunakan aplikasi FileZilla. Oke, jadi kita menggunakan aplikasi FileZilla ya. Nah, aplikasi FileZilla ini saya gunakan yang versi 2.2.32 yang versi jadul, tapi sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Kalau menggunakan aplikasi yang versi terbaru, ini rupanya error ya kalau saya menggunakan XP. Jadi saya menggunakan versi yang jadul sekali. Nah, kemudian pada FileZilla ini kita masukkan IP address pada bar address di FileZilla, kemudian masukkan user ya, user TKJ, lalu passwordnya jangan dilupa. Kemudian port untuk FTP ini adalah port 21. Kemudian tekan tombol Quick Connect. Oke, ini sudah terkoneksi. Ini adalah file dari mana? Dari server. Nah, kemudian ini dari komputer Windows. Kita coba tambahkan beberapa file ya. Oke, anggaplah file-file ini yang akan kita untuk mengcopy ke server, cukup klik drop and drag aja. Oke, sudah masuk.
Oke, beberapa file saja ya, supaya ukurannya tidak terlalu besar di server. Oke, satu lagi, ini Winbox misalnya. Oke, kemudian kita ke browser nih. Oke, tinggal di-refresh saja gitu. Oke, nah ini file yang sudah siap di-download oleh pengguna user dalam jaringan kita, baik secara internet nanti maupun jaringan intranet. Nah, kemudian untuk WinSCP ya, kita coba juga, mudah-mudahan sukses ya. Jadi ada alternatif nih kalau tidak memiliki file Silla. Hostname IP address server 192. Oke, untuk protokolnya ya kita pilih FTP. Oke, kemudian hostname 192 IP address server 192.168.190.1 port 21, username TKJ saja, kemudian password, lalu login. Oke, ini juga bisa ya. Nah, kita coba masukkan apa? Oke, misalnya ini aja ya. Kita masukkan file yang berupa video. Caranya juga memasukkan itu drag and drop. Angkat. Oke, sudah selesai. Nah, kita lihat kembali di browsernya ya. Kemudian untuk bisa melihat ini refresh saja. Oke, sudah bisa di-download kan. Nah, ini tinggal di-download ini. Sudah bisa. Saya kira itu ya untuk konfigurasi FTP server kali ini. Mudah-mudahan bisa dijadikan referensi bagi teman-teman guru. Nah, kemudian untuk mendapatkan informasi tentang channel Diploma 3, jangan lupa kunjungi situs jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian bunyikan juga loncengnya, share ke teman-temannya, dan like pula. Saya kira itu yang bisa disampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.